Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah teori bahasa otomata dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fatan Kasidi. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang CFG atau Context Free Grammar. Anggota kelompoknya adalah seperti berikut, yaitu ada Azwar Triandrayadi, ada Sanina, ada Faisal Saif, Givan Edi Putra Sunardi, dan Diki Darmawan. Lalu ada materi-materi yang akan kami jelaskan pada CFG ini, yaitu pertama ada pengelompokan, kedua ada definisi, ketiga ada notasi formal, keempat ada derivasi, kelima ada ambiguitas, dan terakhir ada keenam yaitu implementasi. Yang pertama, pengelompokan tata bahasa Chomsky. Menurut Noam Chomsky tahun 1950, tata bahasa formal dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, biasa disebut hierarki tata bahasa menurut Chomsky. Pengelompokan tata bahasa menurut Chomsky ini ditentukan oleh aturan produksi yang dimiliki oleh grammar, yaitu tata bahasa tipe 0 atau unrestricted grammar, dengan mesin otomata yaitu mesin Turing, dan tipe 1 yaitu context sensitive grammar, yaitu dengan mesin otomata linear bounded automata, dan tipe 2 yaitu context free grammar yang akan kami bahas nanti dengan mesin otomata yaitu push down automata, dan yang keempat regular grammar dengan mesin otomata yaitu finite state automata atau FSA, deterministic finite automata atau DFA, dan non deterministic finite automata atau NFA. Berdasarkan hierarki Chomsky di samping, dapat dilihat bahwa regular grammar termasuk ke dalam CFG. Artinya, setiap regular grammar dapat pula dinyatakan sebagai context free language. Maka dari itu, CFG dapat pula dibuat sebagai regular expression atau regex. Sekarang definisi context free grammar atau CFG. Context free diagram atau biasa disingkat menjadi CFG adalah tata bahasa tipe 2 yang memiliki aturan produksi alfa menjadi beta dengan batasan berikut. 1. Alfa hanya terdiri dari satu simbol non-terminal atau variabel saja, atau alfa elemen dari n. Yang kedua, beta simbol terminal yang tidak memiliki batasan hasil produksi, atau beta elemen dari sigma bagian n. Selanjutnya, dengan demikian, perbedaan CFG dengan regular grammar terletak pada batasan hasil produksi. Hasil produksi regular grammar memiliki simbol terminal dengan batasan maksimal, yaitu dapat diikuti dengan simbol variabel yang terletak di urutan paling terakhir dari string hasil produksi. Sedangkan CFG tidak memiliki batasan hasil produksi. Di sini ada notasi formal CFG, dapat didefinisikan secara formal ke dalam bentuk di mana V adalah himpunan variabel, T himpunan terminal, S starting symbol, P himpunan aturan produksi. Di mana contoh notasi formal dari sebuah ekspresi aritmatika di mana G adalah himpunan variabel dari A dan B, himpunan terminal dari G adalah A, B, plus dan kali. Starting symbol dari G adalah variabel A. Himpunan aturan produksi dari G direpresentasikan dalam simbol P, yaitu A menuju B, A menuju A ditambah A menuju A ditambah B, B menuju A kecil, B menuju B kecil. Derivasi pada CFG. Yang pertama, dalam proses menganalisis sebuah program yang melibatkan penggunaan CFG, terdapat fase analisis sintaks. Terus, analisis sintaks adalah penelusuran sebuah kalimat atau sentensial sampai pada simbol awal grammar. Dan yang ketiga, analisis sintaks dapat dilakukan melalui derivasi. Terus, derivasi ini sama
Sama halnya dengan regular grammar. Jadi CFG akan menghasilkan string melalui derivasi atau penurunan. Namun muncul sebuah persoalan baru di mana CFG harus menentukan variabel mana yang akan diturunkan terlebih dahulu, karena boleh ada lebih dari satu simbol variabel. Nah, dari persoalan tadi, maka derivasi memiliki dua pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu leftmost derivation, yaitu apabila setiap tahapan penurunan dimulai dari penguraian variabel yang paling kiri. Sedangkan yang kedua yaitu rightmost derivation, yaitu apabila setiap tahapan penurunan dimulai dari penguraian variabel yang paling kanan. Di sini terdapat contoh contoh pertama di mana CFG disimbolkan dengan huruf G, himpunan variabelnya yaitu ada variabel A, variabel B, dan variabel S. Kemudian himpunan terminalnya yaitu A kecil dan B kecil. Kemudian starting simbolnya disimbolkan dengan huruf S. Kemudian himpunan aturan produksi disimbolkan dengan huruf P, di mana CFG ini memiliki aturan produksi sebagai berikut. Starting simbol menghasilkan variabel A, variabel B. Variabel A menghasilkan A kecil, A besar, atau variabel A menghasilkan lambda. Variabel B menghasilkan B besar, B kecil, atau variabel B menghasilkan lambda. Maka untuk melakukan leftmost derivation, kita bisa mulai dari menurunkan variabel yang paling kiri, yaitu variabel A. Sedangkan untuk melakukan rightmost derivation, kita mulai dengan menurunkan variabel B, yaitu variabel yang paling kanan. Di sini terdapat langkah-langkah melakukan leftmost derivation dengan menggunakan contoh yang tadi. Dimulai dari aturan produksi yaitu starting symbol yang menghasilkan A besar, B besar. Nah, dari variabel A ini kita dapat menurunkannya dengan cara menggunakan aturan produksi di mana A menghasilkan A kecil, A besar. Jadi A-nya diganti dengan A kecil, A besar. Sehingga pada string berikutnya ditulis A kecil, A besar, B-nya diturunkan dari sini. Tulis. Kemudian dari string ini kita masih mendapatkan variabel A dan variabel B. Variabel A-nya kita turunkan lagi, tapi menggunakan aturan yang kedua, yaitu di mana variabel A menghasilkan lambda atau string kosong. Sehingga A-nya, mohon maaf ini salah, A-nya diganti dengan lambda. Jadi A kecil, string kosong, kemudian B. Nah, ditulisnya stringnya seperti ini, A kecil, B besar. Selanjutnya, dari string yang tadi kita masih memiliki variabel B. Nah, variabel B ini mulai kita turunkan, yaitu dengan menggunakan aturan produksi di mana B menghasilkan B besar, B kecil. Jadi B-nya diganti dengan B besar, B kecil. Kemudian stringnya ditulis seperti berikut, yaitu A kecil, B besar, B kecil. Dari string ini kita mendapatkan variabel B yang belum diturunkan. Nah, kita menurunkan variabel B yaitu dengan cara menggunakan aturan produksi di mana B menghasilkan lambda atau string kosong. Jadi B-nya diganti dengan lambda. Ini mohon maaf salah ya. Terdapat kesalahan sedikit, yaitu B diganti dengan lambda. Jadi pada string berikutnya kita tulis B-nya menjadi lambda atau string kosong. Jadi string yang didapatkan yaitu A kecil, B kecil. Nah, ini merupakan string terakhir yang dapat diperoleh. Kemudian bagaimana cara kita melakukan rightmost derivation? Langkah yang pertama yaitu sama seperti yang tadi, dimulai dari starting symbol yang menghasilkan variabel A, variabel B. Nah, kita menurunkannya dari variabel paling kanan, yaitu variabel B. Variabel B diturunkan dengan cara menggunakan aturan produksi di mana B menghasilkan B besar, B kecil.
Jadi B-nya diganti dengan B besar B kecil, sehingga pada string selanjutnya diperoleh A besar dari string sebelumnya, kemudian B-nya diganti dengan B besar B kecil. Nah, dari string ini kita masih mendapatkan variabel A dan variabel B. Variabel B-nya turunkan lagi. Variabel B-nya diturunkan menggunakan aturan produksi yang kedua, di mana B menghasilkan lambda atau string kosong. Jadi stringnya menjadi A besar lambda kemudian B kecil. Lambdanya tidak usah ditulis, jadi stringnya menjadi A besar B kecil. Nah, dari string tadi kita masih memiliki variabel A. Nah, di sini baru kita menurunkan variabel A. Variabel A diturunkan dengan menggunakan aturan produksi di mana A menghasilkan A kecil, A besar. Jadi A-nya diganti dengan A kecil, A besar. Sehingga pada string berikutnya ditulis A kecil, A besar, B-nya tetap B kecil dari atas. Nah, dari string ini kita masih memiliki variabel A. Variabel A ini kita turunkan lagi menggunakan aturan produksi yang kedua, di mana variabel A menghasilkan lambda atau string kosong. Sehingga string berikutnya yaitu A kecil, lambda, B kecil. Lambdanya tidak usah ditulis, jadi string akhir yang kita dapatkan yaitu A kecil, B kecil. Seperti itu. Selanjutnya, selain menghasilkan string, proses penurunan CFG juga dapat digunakan untuk menghasilkan bahasa dari CFG tersebut. Dengan kata lain, CFG menghasilkan sekumpulan string yang disebut sebagai bahasa bebas konteks atau context free language. Sebuah string, misalnya string W, dikatakan dapat dihasilkan oleh sebuah CFG, misalnya CFG-nya disimbolkan dengan huruf G. Kemudian, jika proses derivasi dimulai dari starting variable dengan mengaplikasikan aturan produksi, maka dapat diakhiri hasilnya dengan string W tersebut. Jadi, context free language atau disimbolkan dengan huruf L di sini yang dihasilkan oleh G merupakan semua string yang dapat diturunkan dengan mengaplikasikan semua kemungkinan aturan produksi, sehingga ini menghasilkan terminal yang berurutan atau sequence terminals dari G. Contohnya di sini diketahui CFG disimbolkan dengan huruf G, kemudian himpunan variabelnya yaitu variabel B dan variabel C, himpunan terminalnya 0 dan 1, starting simbolnya disimbolkan dengan huruf B, aturan produksinya disimbolkan dengan huruf P. Nah, CFG ini memiliki himpunan aturan produksi di mana variabel B menghasilkan 0 BC dan juga bisa variabel B menghasilkan 0. Kemudian variabel C menghasilkan 1C atau bisa juga C menghasilkan 1. Nah, dari hasil penelusuran diperoleh beberapa string yang dapat diterima. String yang pertama yaitu 0, string yang kedua yaitu 001, string yang ketiga yaitu 0011. Bagaimana cara kita mendapatkan string 0? Jadi string 0 ini didapat dari penelusuran pertama, yaitu dengan cara kita melihat aturan produksi untuk variabel B. Variabel B ini kan tadi memiliki aturan yaitu di mana B menghasilkan 0BC atau 0. Artinya variabel B di sini juga bisa selain menghasilkan 0BC juga bisa menghasilkan 0. Jadi string 0 dapat diperoleh dari aturan produksi tersebut di mana B menghasilkan 0. Kemudian cara kita mendapatkan string 001 dimulai dari menelusuri aturan produksi B yang menghasilkan 0BC. Nah, dari string ini kita masih mendapatkan variabel B dan variabel C. Kita turunkan variabel B-nya terlebih dahulu, di mana variabel B menghasilkan variabel B menghasilkan 0. Jadi B-nya diganti dengan 0. Kemudian stringnya ditulis menjadi
0, B-nya diganti menjadi 0, kemudian C-nya tetap menjadi C. Nah, dari string ini kita masih memiliki variabel C yang tersisa. Nah, variabel C ini diturunkan dengan menggunakan aturan produksi yang kedua, di mana C menghasilkan 1. Jadi C-nya diganti 1. Kemudian stringnya ditulis menjadi 0, 0, C-nya diganti 1. Ini adalah string akhir yang diperoleh, yaitu 001. Kemudian string yang ketiga yaitu 0011 dimulai dengan menelusuri variabel B yang menghasilkan 0BC. Nah, variabel B ini diturunkan dengan menggunakan aturan di mana B menghasilkan 0. Jadi string yang ditulis adalah 00C, C-nya tetap. Nah, dari string ini kita masih memiliki variabel C yang harus diturunkan. Nah, variabel C ini diturunkan dengan cara aturan produksi C menghasilkan 1C. Jadi C-nya diganti dengan 1C. Sehingga string yang ditulis yaitu 001C. Nah, dari string ini kita masih memiliki variabel C. C-nya kita turunkan lagi menggunakan aturan produksi yang kedua, yaitu C menghasilkan 1. Sehingga C-nya diganti 1, stringnya berubah menjadi 0011. Ini adalah string akhir yang diperoleh. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelusuran tadi yaitu CFG yang memiliki himpunan aturan produksi P, yaitu variabel B menghasilkan 0BC atau 0, variabel C menghasilkan 1C atau 1, dapat menghasilkan context free language atau sekumpulan string, yaitu string 0, string 001, dan string 0011. Selanjutnya ada derivasi pada CFG. Proses penelusuran kata atau string CFG yang dilakukan dengan cara derivasi dapat direpresentasikan dalam bentuk struktur pohon atau derivation tree. Struktur derivation tree digunakan untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal hingga tidak ada simbol variabel yang belum tergantikan. Di sini terdapat contoh dari derivation tree atau penurunan pohon. Terdapat CFG dengan aturan produksi sebagai berikut. Dimulai dengan S yang merupakan starting symbol menghasilkan A besar, A kecil, B besar. A besar menghasilkan B kecil, B besar, B kecil. B besar menghasilkan A besar atau lambda. Maka struktur derivation tree dari CFG tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ini terdapat not cabang yang dapat berisi sebuah variabel terminal dan non-terminal. Dimulai dengan starting symbol menyesuaikan dengan aturan produksi yang ada di sebelah kiri. Dimulai dengan huruf starting symbol S menghasilkan A besar, A kecil, dan B besar, yang dimana dilakukan penurunan pada variabel non-terminal, yaitu huruf A besar menurunkan menjadi B besar, B kecil, dan B kecil. B besar diturunkan menjadi lambda atau empty string. Selanjutnya ada B besar diturunkan menjadi A besar diturunkan menjadi B kecil, B besar, B kecil, dan diturunkan lagi menjadi lambda. Setiap root merupakan variabel non-terminal dan starting symbol. Dan hal ini dikarenakan pada variabel terminal dalam CFG tidak dapat diturunkan. Selanjutnya ada ambiguitas pada CFG. Sebuah CFG dikatakan mendua arti atau ambiguous apabila dalam menurunkan satu string dapat ditempuh dua atau lebih pohon derivasi yang berbeda. Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa tertentu, baik bahasa alami maupun bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari suatu dekomposisi atau penurunan, dan susunannya akan menentukan arti,
maka artinya menjadi ambigu. Di sini terdapat contoh dari ambiguitas pada CFG. Terdapat CFG yang memiliki aturan produksi sebagai berikut, yang dimulai dengan starting simbol S menghasilkan A besar atau B besar. Selanjutnya, A besar menghasilkan A kecil, B besar menghasilkan A kecil. Untuk mendapat string A, terdapat dua cara penurunan, yaitu S besar menghasilkan A besar dan akan menghasilkan A kecil, dan juga pada S besar menghasilkan B besar akan juga menghasilkan A kecil, sehingga CFG tersebut bersifat ambigu karena memiliki dua cara penurunan. Poin ke-6 yaitu bentuk implementasi CFG pada studi penelitian. Realitanya, CFG banyak digunakan untuk menentukan struktur sintaks bahasa pemrograman, sehingga CFG juga sering disebut sebagai parser. Jadi ini ada sebagian penelitian yang meliputi kontribusi CFG. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Sumita dan Krupa pada tahun 2010 yang berjudul Implementation of Context-Free Language in Turing Machines, agar mensimulasikan Turing Machine lainnya, sehingga memberikan satu model dan solusi untuk semua masalah komputasi. Terus yang kedua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kapanadze pada tahun 2019 yang berjudul Parsing the Less Configurational Georgian Language with Context-Free Grammar. Jadi CFG ini diterapkan untuk membangun sebuah parser engine berbasis leksikon yang diorientasikan untuk menangkap ciri khusus morfologi penulisan bahasa Georgia. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Nabil, Syafiq, dan Lamia pada tahun 2016 yang berjudul Parsing Arabic Using Indus Probabilistic Context-Free Grammar. Jadi CFG ini digunakan untuk mengurai kalimat dalam bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu memiliki ciri khusus yang membuatnya lebih sulit untuk diuraikan.